ya. Gue punya kamera rusak nih. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau memang ada kendala. Udah tua kameranya, Jos. Pak Jos, kameranya kayak itu, kayak sebut saja bunga. Iya, gue baru ngomong juga. Kenapa? Tinggal suaranya dibikin-bikin aja ya. Iya. Suaranya juga cocok, Bu. Oh, kayak robot. Halo Dilan, Jonathan. Selamat pagi. Halo Shane. Aki. Ada yang masuk lagi nih ke Zoom yang salah. Oke, kita mulai aja ya Manda. Teman-teman sudah cukup banyak nih yang berkumpul dan waktunya juga sudah 9:30. Kita mulai aja Manda. Iya, boleh Kak. Oke, pagi teman-teman semua. Pagi. Aduh, kita bisa kumpul lagi di tempat. Pagi. Bersyukur banget kita hari ini boleh bangun di pagi yang cerah ini, boleh menghirup udara yang segar, mendengar suara burung-burung, dan boleh datang ke tempat ini gitu untuk ibadah bareng-bareng. Bersyukur banget ya teman-teman. Nah teman-teman, aku mau ngajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita tuh bisa fokus benar-benar ke tempat ini, bisa fokus hanya kepada Tuhan. Mari teman-teman kita bersaat teduh sejenak.
Ya, Manda. Ya, oke. Kita mau sapa teman-teman lagi nih ya. Ayo Kak, Oke, siapa dulu nih? Aku apa kamu nih? Biar kita nggak tabrakan saling bareng aja semangatnya yuk. gitu. Oke ya, 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman teman-teman. semua. Halo. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Mana nih suaranya? Pagi Waduh. semuanya. Pagi. Oke, hai. Nah, kalau yang bisa nyalain kameranya, nyalain aja ya. Kita bisa say hi secara virtual ya dengan jarak yang mungkin memisahkan kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, Manda. Kita di sini bersyukur sekali kita boleh sama-sama mengikuti ibadah gabungan. Ya biasanya memang jarang-jarang ya, tapi karena di bulan Agustus ini kita ada minggu kelima, jadinya kita ibadah bersama-sama nih. Jadi ada teman-teman dari pemuda, ada dari remaja, juga ada dari peranan. Ya kan ya Manda ya? Iya nih Kak, minggu ini spesial Oke. banget karena kebaktiannya kita gabung ya Kak. Iya, banyak ya. Nah, makanya sih aku lihat, waduh ini yang datang udah hampir 50 nih. Kita berdoa semoga nanti bisa sampai ratusan ya Manda ya. Oke, kita jangan lupa nih kita mau perkenalkan diri dulu. Kita siapa sih? Kok pagi-pagi kayak udah bawel banget gitu ya berdua. Mungkin dari aku dulu ya. Jadi aku mau memperkenalkan diri. Hari ini saya bertugas sebagai liturgos dengan Baby dari Komisi Remaja. Remaja apa pemuda ya? Komisi anak Aku ya. Lebih ke pemuda ya kayaknya ya. Oh ya, iya sih memang benar. Saya dari Komisi Pemuda. Dan silakan Manda. Nah, kalau aku, halo teman-teman, nama aku Amanda, aku dari Komisi Remaja, aku bareng sama Kak Devi. Iya. Oke, tapi nggak apa-apa ya meskipun kita ada remaja, ada pemuda, ada peranan, tapi kita harus semangat sama-sama di sini. Kita mau menyatukan hati kita mau bersyukur, kita mau benar-benar fokus nih seperti yang tadi kata Amanda bilang di awal, untuk kita bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan menyanyikan beberapa pujian untuk Tuhan kita. Nah, sebagai pembuka, yuk teman-teman kita menaikkan suatu pujian. Biarlah saat ini kita penuh dengan rasa syukur, kita semua bisa berada di sini dan semuanya itu bukan bukan dari karena apa-apa, tapi kita percaya gitu kalau semuanya itu karena kasih Tuhan dan kita bisa hidup sampai hari ini dan itu juga berkat kemurahan dari Tuhan, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus
Teman-teman, peranan remaja dan pemuda sekalian, mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah gabungan hari ini dengan sebuah keyakinan dan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, oke, teman-teman, kita saat ini mau masuk dalam pengakuan dosa nih. Dan saya mendengar gitu ya sebuah quote, sebuah kalimat seperti ini. Percayalah, jika kamu merasa bebanmu terlalu berat daripada orang lain, itu karena Tuhan melihatmu lebih kuat daripada orang itu. Nah, teman-teman, aku mau tanya nih ya, mungkin bisa dijawab dalam hati teman-teman. Kalau teman-teman mendengar kata beban, kira-kira apa sih yang terlintas atau yang terpikir dalam pikiran teman-teman gitu? Ada? Sudah terpikir? Nah, biasanya kan kalau beban itu biasa menceritakan sebuah apa ya, kayak menggambarkan sebuah bawaan atau juga bisa mengartikan sesuatu yang mengganjal atau mengganggu dalam hidup atau hati teman-teman atau pikiran juga gitu ya. Dan saat ini mungkin saat ini nih teman-teman mempunyai suatu beban, entah mungkin itu bebannya bisa dalam pikiran teman-teman atau pergumulan yang teman-teman punya saat ini, dan itu mungkin dalam pergumulan dalam memutuskan suatu keputusan. Dan juga sesuatu juga yang bisa mengganjal gitu dalam perasaan teman-teman juga. Nah, mari sekarang kita semua bersama-sama membawa semua beban yang teman-teman rasakan saat ini, beban yang teman miliki saat ini juga ke hadapan Tuhan kita. Dan mungkin terlebih dalam kondisi saat ini ya teman-teman, mungkin dalam masa-masa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang masih bersekolah atau yang kuliah ataupun yang kerja, mungkin belajar itu kita harus online gitu ya. Harus online, terus juga kalau yang bekerja kita rapat online, ikut seminar online, ataupun kita mengerjakan beberapa tugas, bahkan pelayanan pun itu secara virtual atau secara online. Dan yang lebih apa ya, bukan miris sih, mungkin kadang-kadang sedih juga gitu ya ketika teman-teman harus merayakan suatu momen yang mungkin biasanya kita ulang tahun kumpul bersama keluarga besar, kita bisa merayakan itu dengan secara langsung bertatap muka gitu ya. Tapi sekarang dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh waktu, secara teknologi gitu ya. Kita harus secara virtual. Nah, mungkin di saat-saat seperti itu teman-teman kadang emosinya tuh kan suka gimana ya, suka nggak stabil gitu. Kadang-kadang lebih yang suka nggak sabaran. Aduh ini kenapa sih gitu kan? Nah, di sini kita bertanya gitu ya, apakah teman-teman kita sanggup mengendalikan hati kita, emosi kita, atau pemikiran kita gitu ya. Atau malah tanpa sadar nih, kadang-kadang teman-teman di saat seperti itu, kita emosi gitu kan, tanpa sadar kata-kata yang kita keluarkan menyakiti teman-teman kita, atau bahkan mungkin keluarga kita, orang tua kita, dan siapapun itu rekan kerja kita gitu ya. Dan juga mengingatkan juga dalam Matius 6, ayat yang ke-14 sampai ke-15, itu tertulis seperti demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi marilah teman-teman, kita di sini saya persilakan teman-teman untuk membawakan doa pribadi teman-teman, juga kita sama-sama menaikkan pujian. Biarlah kita percaya kalau Tuhan juga pasti akan mengampuni kita, dan Dia juga selalu mengasihi kita tanpa pamrih. Kita mau menaikkan pujian ini, mengampuni. Setelah menaikkan pujian ini, saya akan memimpin dalam doa.
ketika hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ya, silakan teman-teman untuk membawakan doa secara pribadi kepada Tuhan kita. Kita mau hadir, kita mau menghadap hadirat-Nya. Ya Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami boleh bisa mencurahkan apa yang kami rasakan, ataupun beban-beban yang kami miliki saat ini. Mungkin saat ini kami sebagai hamba-Mu yang masih bersekolah, yang sudah bekerja, kuliah, ataupun kami yang memiliki suatu kesibukan masing-masing. Tapi kami percaya dan kami yakin ya Bapa, kalau Engkau yang selalu menyertai hidup kami, sepanjang hidup kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya dan kami yakin, kami serahkan kalau Tuhan boleh bantu untuk bisa mengangkat segala beban kami dan semua yang mengganjal dalam hati kami. Dan biarlah kami juga saat ini belajar untuk bisa mengampuni seperti Tuhan yang telah dulu mengampuni kami. Dan biarlah kami juga memiliki kasih yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih ya Bapak, demikianlah doa-doa kami ini yang kami serahkan dalam nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ada sebuah kutipan yang mengatakan, "A man is called selfish, not for pursuing his own good, but for neglecting his neighbors." Richard Whiteley. Mementingkan diri sendiri atau egois memang sudah menjadi sifat dasar manusia. Manusia bisa melakukan apa saja dan mengorbankan siapa saja, entah untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, ataupun keuntungan. Hidup hanyalah untuk diri sendiri, dan mengabaikan sesama sering menjadi cara hidup yang dipilih oleh seseorang. Tentu saja ini tidak sejalan dengan penghayatan iman kita tentang mengapa dan bagaimana manusia harusnya hidup. Tema nevertheless, yang artinya namun atau meskipun demikian,
Tenang aja, nevertheless ini yang dimaksud bukan yang ada di drama-drama Korea itu loh. Karena nevertheless kali ini berbeda. Jangan kasih titik dalam hidupmu kalau Tuhan aja mau kasih koma. Marilah kita dengarkan berita anugerah dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Nah teman-teman, seperti yang udah dikatain Ci Debbie tadi, terkadang dalam kehidupan ini gitu ya, kita ngerasa beban yang kita tanggung tuh sangat berat gitu. Tapi teman-teman, yang perlu kita ingat adalah, walau badai dunia menerjang kita, tetaplah kita percaya pada Tuhan. Karena Ia adalah tempat berlindung yang teguh. Aku mau ajak kita semua untuk menyanyikan di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita bersama akan menerima pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa untuk hari di mana Tuhan memanggil kami untuk datang memenuhi undangan-Mu berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Bukan hanya berjumpa dengan Engkau, tapi juga kami dapat berjumpa dengan umat-Mu lainnya, teman-teman kami, teman-teman peranan, teman-teman pemuda, teman-teman remaja yang boleh mengikuti secara virtual lewat Zoom ini maupun yang mengikuti
lewat tayangan yang ada di YouTube. Kami percaya Tuhan bahwa dalam segala keadaan kami, Tuhan selalu berkenan untuk menyapa kami, untuk menuntun kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ketika sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sungguh mohon agar Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing dapat berkarya memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat membaca Alkitab kami diilhami oleh Roh Kudus-Mu. Sehingga apa yang tidak dapat kami mengerti oleh karena keterbatasan kami, dapat mendapatkan kemampuan dari Roh Kudus untuk mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan kiranya firman-Mu tidak berhenti pada pembacaan kami dalam ibadah ini, tapi justru makin kami temukan nyata dalam hari-hari kami ke depan. Sehingga dalam setiap perjalanan dan peristiwa hidup kami sungguh-sungguh dapat merasakan bahwa firman-Mu hidup menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam pertolongan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman sekalian, perkenalkan dulu ya sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Nama saya Daniel Bani Winnie Emma, itu nama lengkapnya. Saudara-saudara bisa memanggil saya dengan panggilan Bani gitu ya. Saya memang lebih sering dipanggil Bani gitu. Itu pun semata-mata karena nama Daniel itu cukup pasaran ya. Jadi dalam rangka membedakan satu Daniel dengan Daniel yang lain, akhirnya saya dipanggil Bani, dan ya nggak apa-apa lah. Akhirnya lebih banyak saya dipanggilnya Bani. Nah, saya sempat mengintip ibadah pemuda online, kebaktian pemuda online Kepo di minggu yang lalu. Ada seorang rekan pendeta, yaitu pendeta Samuel. Ada yang mungkin masih ingat di minggu lalu ya. Nah, di akhir pendeta Samuel sempat menceritakan kisah perjalanan bina kadernya bersama dengan pendeta Sindu ya. Nah, kalau teman-teman ingat, di situ kan diceritakan pendeta Sindu ini, atau saya panggilnya Kak Sindu ya, heroik sekali gitu ya. Ketika ada sebuah simulasi di dalam kelompok-kelompok suruh milih siapa yang dikeluarkan gitu ya. Nah, lalu dengan sangat menarik pendeta Samuel menceritakan, oh ya, lalu Sindu berdiri dan mengatakan, saya nggak mau memilih gitu ya. Saya nggak mau memilih siapa yang paling lemah di antara kelompok-kelompok ini. Nah, sayangnya salah satu yang lemah adalah saya, teman-teman. Jadi salah satu yang dikeluarkan dari kelompok, saya tidak termasuk dalam kelompoknya Kak Sindu, atau satu kelompoknya enggak beda kelompok, tapi di dalam kelompok saya salah satu yang dikeluarkan gitu ya. Jadi ketika saya mendengar cerita itu, lalu saya mengingat lagi, oh ya, waktu itu saya merasa dibela oleh Kak Sindu gitu ya, merasa diperjuangkan, merasa bahwa apa yang saya alami waktu itu ternyata diberi perhatian oleh orang lain gitu, dan diperjuangkan oleh orang lain. Nah, itu hanya cerita singkat, tapi karena ini bersama dengan peranan dan remaja, mungkin teman-teman peranan dan remaja yang tidak mengikuti pada minggu lalu tentu tidak terlalu relate dengan itu. Jadi saya memang nggak fokus menceritakan itu. Saya sekarang melayani sebagai pendeta di GKI Kebayoran Baru, dan saya sangat senang berada bersama dengan teman-teman muda di sini, pemuda remaja, karena di GKI Kebayoran Baru sendiri saya juga mendampingi di komisi remaja secara khusus, walaupun juga mendampingi satu mabit, yaitu mabit pembinaan kategorial, di mana dari anak sampai lansia ada di situ gitu. Jadi saya juga mendampingi di sana, dan saya sangat senang bisa berada dengan teman-teman muda. Saya jadi punya banyak teman baru di sini, dan semoga teman-teman tidak menyesal gitu ya, karena mengenal saya gitu ya. Oke, nah teman-teman sekalian, kembali ke apa yang menjadi fokus utama kita, yang menjadi
pemberitaan firman dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Mari kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Ya. Kisah Para Rasul ayat 30 Pasal 9. Oke. Saya akan bacakan teman-teman sekalian. Di Yope ada seorang murid Oke. Boleh siapa tadi membacakannya untuk kita semua? Boleh. Siapa tadi ya? Saya Felis. belum sempat. Felis, Siapa? Pak. Oh, silakan Felis. Boleh membacakan? Felis Alice. Iya, silakan. Oh, terhenti. Saya lagi itu, Pak. Maaf, Pak, tadi itu saya bentar, Pak, saya lagi bookmark dulu. Oke, berarti saya bacakan aja ya. Oke. Oke, saya bacakan ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit, lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Nah, demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Baik, ya saya minta izin untuk share screen ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, ya. Nah, hari ini tema kita seperti tadi disebutkan oleh Amanda dan Kak Debbie ya, adalah nevertheless gitu ya. Nah, ini kalau pakai bahasa Inggris ini kadang saya agak-agak nggak pede gitu ya. Ini mengartikannya gimana gitu. Tapi tadi beruntung diartikan oleh Amanda. Jadi artinya bisa namun atau bisa juga meskipun demikian gitu ya. Walaupun demikian. Nah, tapi apa kaitannya nevertheless ini dengan bacaan kita hari ini?
di bagian mananya kita menemukan namun atau tapi atau walaupun demikiannya itu? Di bagian mananya kira-kira kita menemukannya? Nah, teman-teman sekalian, kita akan bersama melihat dan belajar dari seorang perempuan, yaitu Tabita di dalam bahasa Aram atau dalam bahasa Yunani Dorcas. Kalau kita membaca Alkitab kita khususnya di Perjanjian Baru, maka saudara akan menemukan yang seperti ini itu sebetulnya umum. Nama nama orang itu punya versi lainnya gitu. Kalau versi Yahudinya apa gitu ya, atau versi bahasa Ibrani, atau juga mungkin versi bahasa Aramnya namanya apa, lalu versi bahasa Yunaninya apa gitu ya. Termasuk dalam tokoh ini pun kita kan juga mengenal siapa nama lainnya Petrus. Boleh tulis di chat. Biasanya disebut juga siapa gitu dia. Peter ya dalam bahasa Inggris gitu ya. Betul ya. Peter dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau dalam bahasa Ambon Pieter gitu ya. Ya. yang lainnya, maksudnya yang based on apa yang disebutkan oleh Alkitab gitu. Tapi itu nggak salah ya, betul ya. Kefas, betul. Terima kasih Eunike dan Angelia. Ya tapi Jonathan nggak keliru juga gitu dalam. Ya kan katanya tadi bilang dalam bahasa lain ya. Kalau apa itu dalam bahasa Inggris ya Peter ya, betul juga sih, pertanyaannya yang salah gitu ya. Pendeta Bani yang salah pertanyaannya. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab sendiri kita bisa melihat bahwa seperti, dan Petrus ada di kisah ini juga gitu ya. Dia punya atau dikenal dengan nama lain Kefas. Nah, nama Tabita atau Dorcas ini sebenarnya namanya bagus, dan itulah kenapa banyak dipakai oleh orang Kristen sekarang juga gitu ya. Ada banyak yang namanya Tabita, ada juga yang namanya Dorcas, karena arti dari Tabita atau Dorcas ini adalah rusa betina. Wah, saya kalau ngomongin rusa betina itu langsung ingat Harry Potter gitu ya. Ada yang di sini penggemar Harry Potter gitu ya. Ketika Harry Potter berada dalam kesulitan, nanti selalu ada seperti bayangan rusa betina gitu ya, yang menyelamatkan Harry Potter gitu ya. Nah itu jadi ketika saya mengingat Tabita atau Dorcas ini, kemudian imajinasi itu langsung muncul. Nah teman-teman, yang menarik adalah yang mau kita pelajari sama-sama, dan kemudian kita akan menemukan hubungannya antara tema kita Nevertheless dengan Tabita ini adalah di ayat 36 ketika dikatakan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Saya kasih huruf merah di kata perempuan. Di bagian sinilah kemudian kita melihat nevertheless-nya teman-teman. Namun atau sekalipun gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa perempuan di dalam konteks Alkitab kedudukannya itu bukan kedudukan yang setara dengan laki-laki pada zaman orang-orang di Alkitab, gitu ya. Jadi pada masa orang-orang hidup sesuai dengan konteks Alkitab pada waktu itu, bahkan sebenarnya kalau kita lihat di masa sekarang pun masih banyak orang yang menganggap perempuan itu warga kelas 2 dalam tanda kutip gitu ya. Jadi agak dipandang sebelah mata. Ada juga yang begitu, bahkan sampai sekarang. Nah, di masa itu lebih lagi gitu. Jadi perempuan tidak terlalu dipandang, dan kalaupun dipandang urusannya hanyalah urusan-urusan domestik. Tidak jauh-jauh dari dapur, tidak jauh-jauh dari rumah gitu. Dia tidak akan berperan dalam masyarakat, apalagi gitu ya, dalam konteks yang lebih luas dan seterusnya. Walaupun yang menarik, Alkitab kita selalu mencatat perempuan-perempuan yang diberi penghargaan oleh bacaan-bacaan Alkitab kita, dan itu sekaligus menunjukkan bahwa di dalam kekristenan kita punya penghargaan yang setara baik pada laki-laki maupun perempuan. Kalau kita ingat sebentar, sejak awal kitab Kejadian kita ingat ya, Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan, artinya yang jadi gambar Allah bukan cuma laki-laki gitu ya.
Tapi perempuan pun juga adalah gambar Allah. Jadi para perempuan, be proud of yourself gitu ya. Tidak perlu merasa minder dengan tekanan laki-laki, karena banyak juga laki-laki yang minder karena tekanan perempuan gitu ya. Itulah kenapa ada sinetron suami-suami takut istri gitu ya. Tapi mungkin jarang istri-istri takut suami. Ya. Nah, anyway teman-teman, kalau kita perhatikan, pertama adalah soal kata perempuan ini. Nah, ketika bicara tentang perempuan ini teman-teman, ada banyak penafsir Alkitab yang menyimpulkan atau mencoba untuk mendalami kira-kira Dorcas atau Tabita ini orang seperti apa ya kira-kira. Dilihat dari konteks sosialnya, dilihat dari status sosialnya. Pendetanya hilang. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Kayaknya ada sedikit kendala teknis. Mohon menunggu. Sabar dulu ya. Kita coba. Semoga bisa segera kembali. Ya. Saya sudah kembali kah? Sudah, Pak. Ya, mohon maaf Sudah, Pak, teman-teman ya. Ini salah satu kekhawatiran kalau melayani secara online. Tapi sebentar, saya akan ulangi tadi share screen-nya. Oke. Saya tidak tahu teman-teman mendengar sampai di mana ya. Saya ngoceh bla 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 bla, tahu-tahu kok kayaknya tidak ada pergerakan, saya lihat gitu ya. Ternyata saya yang terputus. Oke. Nah, saya akan mungkin ulangi sedikit dari kira-kira sejak kapan saya merasa teman-teman tidak memberi gerakan-gerakan gitu ya. Oke. Nah, ketika kita bicara soal tadi perempuan pada masa itu, kita melihat bahwa saat itu dipandang sebagai atau sebelah mata, gitu ya. Dan kita kalau memperhatikan bagaimana penafsir Alkitab mencoba menerka Tabita atau Dorcas ini orang seperti apa, ada paling tidak dua pendapat umum, gitu ya. Yang pertama, saudara sekalian, adalah menganggap bahwa Tabita ini bisa jadi juga adalah seorang janda. Kenapa begitu? Karena dalam kisah ini tidak dikisahkan anggota keluarganya itu turut serta dalam kisah kematiannya si Tabita ini, nggak muncul gitu. Nah, dari ketidakmunculan keluarga itu kemudian ada penafsir Alkitab yang menyimpulkan bisa jadi Tabita juga adalah seorang janda juga. Nah, kalau kita kemudian mau mencoba pakai kesimpulan pertama ini atau cara pandang pertama ini, maka kita bisa melihat ternyata dia adalah seorang perempuan yang sangat menarik, di mana kita bisa belajar darinya. Kenapa, saudara sekalian? Pertama, tadi saya katakan bahwa perempuan itu seringkali dianggap warga kelas 2 atau bahkan mungkin kelas sekian, ya, dan seringkali dipandang sebelah mata. Urusan-urusan perempuan itu kerap kali adalah urusan-urusan yang domestik, yang ada di rumah, tidak jauh-jauh dari dapur, tidak jauh-jauh dari rumah. Dia tidak akan banyak berperan dalam konteks-konteks yang lain. Nah, ditambah dengan janda.
Nah, teman-teman ketika ingat janda, jangan dibayangkan janda-janda masa kini gitu ya, yang mandiri, jadi CEO gitu ya, single mom gitu ya, atau pokoknya dengan semua gambaran kemandirian masa kini lah. Enggak seperti itu gitu ya. Di masa itu ketika bicara soal janda adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan atau jadi sasaran perbuatan baik dan menjadi sasaran dari sedekah. Sehingga kalau sudut pandang memandang Tabita ini sebagai seorang janda juga, maka ini menjadi sangat menarik dan menjadi menggambarkan tema kita. Jadi sekalipun dia adalah seorang janda, itu kira-kira, yang seharusnya menjadi sasaran perbuatan baik dan mendapatkan sedekah, tapi catatan Alkitab mencatat bahwa banyak sekali dia bukan menerima perbuatan baik, tapi justru berbuat baik. Bukan banyak dia mendapatkan sedekah, tapi dia banyak sekali memberikan sedekah. Padahal atau nevertheless gitu ya, sekalipun dia adalah seorang janda. Nah, dari sini kemudian kita bisa belajar paling tidak satu hal, teman-teman, bahwa ada banyak kesempatan di mana kita bisa melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, tapi kita terhalang oleh mungkin perasaan atau juga keadaan kita yang kita anggap kayaknya kita nggak bisa deh. Gimana aku caranya bantu orang susah, orang aku aja hidupku juga lagi kesusahan, gitu ya, kadang kan gitu ya. Gimana aku bisa bantu orang kekurangan, orang aku aja lagi nguli juga nih. Nah, untuk yang udah kerja gitu ya, aku juga lagi kesusahan juga, lagi kekurangan juga. Gimana aku kasih contekan orang aku ngerjainnya aja juga kesusahan gitu ya, buat yang sekolah. Itu enggak contoh yang salah tentu ya. Tapi ketika bicara soal bagaimana kita bisa membantu, bisa menolong orang lain, kemudian ada kalanya kita melihat keadaan diri kita dan kemudian kita mengatakan, kayaknya kita nggak bisa deh, karena kita pun juga masih kurang, karena kita pun juga masih susah. Gitu. Gimana kita bisa bantu orang lain? Tapi yang menarik adalah dalam keadaan Tabita, kalau kita ambil sudut pandang yang pertama sebagai janda, rupanya keadaannya sebagai janda tidak menghambat dia untuk tetap berbuat baik dan memberi sedekah bagi yang lain. Ini bukan soal kemudian kita periksa, tunggu dulu dong Pak Pendeta, dicek dulu dong sedekahnya seberapa banyak. Yang dia kasih berapa juta ke orang lain, bukan soal itu. Tapi poinnya adalah bahwa orang-orang yang saat itu kehilangan Tabita atau yang kehilangan Dorcas merasakan bahwa peran atau kehadiran Dorcas itu sangat berarti buat mereka. Terlepas dari banyak atau sedikit yang ia beri jumlahnya. Tapi yang jelas dia di sini catatan Alkitab menyebutkan banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Itu sudut pandang yang pertama. Kita lalu ada juga para penafsir Alkitab yang melihat dari sudut pandang yang lain, yang kedua. Bahwa dia bisa jadi janda, tapi bisa jadi juga dia seorang perempuan yang single. Atau kalaupun dia janda, juga dia tidak seperti janda-janda yang lain. Yang bisa jadi dia adalah seseorang yang berkecukupan. Atau bahkan bisa dibilang bahwa ekonominya adalah menengah ke atas. Kalau tidak mau dibilang kaya. Kenapa kok bisa begitu? Dari ungkapan yang kita lihat di dalam bacaan kita, bahwa setelah dimandikan, lalu Tabita dibawa ke ruang atas. Dengan asumsi bahwa itu adalah rumahnya sendiri. Dan orang-orang berkumpul di sana. Lalu para penafsir Alkitab kemudian mulai melihat bahwa Dari kapan tuh? berarti bisa jadi rumahnya Dorcas ini dipakai Tadi. oleh komunitas orang-orang Kristen di sana sebagai tempat kumpul mereka. Sebagai base camp-nya mereka. Nah dengan begitu itu menunjukkan bahwa Tabita atau Dorcas ya bukan orang yang tidak mampu, tapi bisa jadi mampu. Nah kalau kita lihat dari sudut pandang ini, maka kita bisa melihat rupanya sekalipun kehidupan Tabita atau Dorcas ini berkecukupan, tapi dia punya kepekaan pada orang lain yang punya kebutuhan. Kita bisa ambil refleksinya, mudah bagi kita untuk merasakan penderitaan orang lain,
ketika kita pernah ngalamin, betul nggak? Kalau kita pernah mengalami satu kesusahan, gampang untuk kita merasakan kesusahan orang lain, gitu ya. Tapi ketika kita nggak ngalamin kesusahan orang lain, mungkin jadi sulit untuk kita punya kepekaan pada apa yang jadi kebutuhan atau keperluan atau kesusahan orang lain. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kedua ini, maka kalaupun benar bahwa Tabita itu berkecukupan, itu berarti bahwa dia punya hati yang peka juga pada orang lain, dan dia tidak tertutupi oleh kecukupan yang dia miliki. Tapi dia bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Tapi kalaupun kita mengatakan, Pak Pendeta, tapi yang tadi dua sudut pandang atau dua cara pandang dari para penafsir Alkitab itu kan tapi nggak diceritakan langsung oleh Alkitabnya. Gitu. Kan nggak disebutkan bahwa Tabita itu janda, nggak disebutkan bahwa Tabita itu berkecukupan. Jadi nggak bisa dong kita ambil kesimpulan begitu. Oke, kita mungkin bisa kesampingkan dua sudut pandang ini, tapi poinnya kemudian yang kita tidak bisa hindari adalah ketika keterangan perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah, itu mau menunjukkan bahwa Tabita ini, apakah dia janda atau bukan, apakah dia berkecukupan atau tidak, dia menghayati bahwa hidupnya bukan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain juga. Apakah dia janda atau tidak, apapun status sosialnya, apapun status ekonominya, ia meyakini bahwa hidupnya bukan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk memikirkan orang lain. Yang menarik adalah teman-teman, dua hal yang tidak perlu kita simpulkan dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Itulah kenapa saya sebutkan di sini hanya saya beri huruf bercetak merah. Kenapa? Karena banyak orang yang mengambil satu ekstrim, hanya memikirkan diri sendiri, maka orang jatuh pada egois. Tapi hanya memikirkan orang lain dan nggak pernah mikirin dirinya, maka orang jadi altruis. Altruis itu apa? Sebuah sikap yang pokoknya semua orang lain dah, aku nggak perlu lah, gitu ya. Semua orang lain lah, sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Padahal sebetulnya kalau kita perhatikan, ajaran Kristen nggak ngajarin begitu, teman-teman. Ajaran Kristen kalau kita ingat apa yang menjadi hukum utama yang kita temukan di dalam Matius, maka ketika Yesus ditanya, gitu ya, apa yang jadi hukum yang terutama, maka Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Lalu dilanjutkan, kasihilah sesamamu manusia. Udah gitu doang? Enggak, ada tuh anak kalimatnya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya seseorang harus tahu bagaimana caranya dia mengasihi dirinya sendiri sebagai tanda bahwa dia mengasihi Allah. Dengan tahu bagaimana mengasihi diri sendiri, maka dia tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau saya butuh makan, maka saya tahu kalau orang lain butuh makan. Kalau saya butuh istirahat, saya tahu orang lain butuh istirahat. Sehingga ada keseimbangan di sana. Dan itulah yang diharapkan oleh Tuhan kita ketika kita hidup di dalam jalan hidup Kristus. Jadi kita tidak terjebak pada dua kutub yang ekstrim ini. Satu sisi mementingkan atau memikirkan diri sendiri, maka kita terjebak pada egois. Di sisi yang lain, kalau kita hanya memikirkan orang lain dan sama sekali nggak memikirkan diri kita, maka kita jadi altruis. Sementara Tuhan kita mengajarkan justru bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita seperti kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Jadi yang pertama kita bisa pelajari dari Tabita terus ke teman-teman adalah bahwa Tabita menghayati bahwa hidupnya bukan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, tetapi orang lain juga. Nah, yang berikutnya teman-teman yang bisa kita perhatikan dari Tabita adalah di ayat 39 dikatakan, dan semua janda datang berdiri di dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup.
Teman-teman sekalian, ketika kita mau turut berkarya dalam kehidupan orang lain, menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ketika kita mau membantu orang lain, ketika kita mau menolong orang lain yang kesusahan, gitu ya. Kadang kita berpikir bahwa kita harus melakukan sesuatu yang besar buat dia. Padahal yang menarik yang kita pelajari dari Tabita atau Dorcas ini adalah ketika Petrus datang, semua janda datang berdiri di dekat Petrus dan sambil menangis, janda-janda ini menunjukkan baju-baju, pakaian-pakaian yang dibuatkan oleh Dorcas bagi janda-janda ini. Kita mungkin akan bilang, ya pakaian doang gitu ya. Dia nggak mengubah struktur masyarakat gitu ya. Dia tidak melakukan sesuatu yang kepemimpinan yang wah gitu ya. Enggak juga. Ternyata yang dilakukan Dorcas adalah menjahit baju bagi janda-janda ini. Dari sini kemudian kita bisa bersama merefleksikan teman-teman, bahwa ketika kita, apapun keadaan kita, sebetulnya selalu ada ruang, selalu ada kesempatan untuk kita bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Selalu ada. Kita tidak sedang mengukur seberapa besar atau kecilnya yang kita lakukan. Tapi dari Tabita atau Dorcas kita belajar bahwa dengan membuatkan baju bagi para janda ini, Tabita sebetulnya sedang memperhatikan apa yang jadi kebutuhan janda-janda di sekitarnya. Dan ini mengingatkan saya pada pernyataan Mother Teresa atau Bunda Teresa yang bilang, nggak semua orang bisa melakukan hal besar. Di sini ada yang cita-citanya jadi presiden? Ada? Nggak ada, gitu ya. Kalaupun ada yang jadi presiden, paling salah satu di antara kita. Kalaupun ada ya saya bilang. Kan nggak mungkin kita gantian jadi presiden Indonesia ya kan? Nggak mungkin kan? Paling pol itu satu gitu ya. Itu pun kalau secara imajinatif kemudian kita membayangkan ada salah satu dari antara kita yang suatu saat bisa jadi presiden. Nggak apa-apa juga punya cita-cita atau harapan itu. Tapi kan kita mau bilang bahwa pada akhirnya yang jadi orang besar itu kan nggak banyak, gitu ya. Di sini ada yang bercita-cita jadi bilioner. Ada nggak? Ya kalau cita-cita doang kan boleh ya Pak Pendeta ya. Jadi saya sih mau jadi bilioner gitu ya. Ya boleh saja. Tapi dalam kenyataannya kalau kita coba teman-teman cek gitu ya, bilioner di dunia ini, dan teman-teman bandingkan berapa banyak manusia di dunia ini. Saya yakin teman-teman akan melihat bahwa presentasinya kecil sekali. Artinya yang saya mau tunjukkan adalah menjadi orang-orang yang besar itu jumlahnya sangat kecil kok, sangat sedikit. Itulah mengapa saya meyakini apa yang dikatakan Bunda Teresa, nggak semua orang memang bisa melakukan hal yang besar. Nggak semua orang bisa seperti Einstein, nggak semua orang bisa menjadi tokoh-tokoh yang terkenal gitu ya, yang sukses dan seterusnya. Nggak semua orang bisa melakukan hal sebesar itu. Tapi setiap orang bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Baju-baju yang dijahit oleh Dorcas bagi janda-janda itu adalah baju-baju yang sederhana, yang kecil, tetapi itu dijahit dengan cinta yang sangat besar. Nah teman-teman, berikutnya yang mau kita perhatikan dari bacaan kita hari ini, yang semoga bisa menginspirasi kita semua adalah, selain Tabita atau Dorcas, ada siapa aja sih yang kita lihat di dalam bacaan kita hari ini? Ketika kita mencoba untuk mengalihkan perhatian kita bukan hanya kepada Dorcas, bukan hanya kepada Tabita, tapi kepada yang lain juga, maka kita akan menemukan bahwa selain Tabita atau Dorcas, ada juga orang yang memandikan mayat Tabita. Ada juga murid-murid yang berdiskusi karena tahu bahwa Petrus ada di dekat situ. Ada juga 2 orang yang kemudian diutus menjemput Petrus. Dan ada juga
Petrus yang datang mendoakan. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang bisa kita pelajari teman-teman sekalian adalah setiap orang punya peran masing-masing. Nggak semua kita bisa jadi Dorcas. Tapi mungkin dalam kapasitas kita bisa jadi orang yang memandikan mayat Tabita. Nggak semua orang bisa jadi Tabita. Tapi mungkin kita bisa menjadi murid-murid yang berdiskusi karena kita tahu ada ide bagus yang penting di situ. Kalau teman-teman perhatikan, orang yang memandikan mayat Tabita ini setelah memandikannya itu nggak tidak melakukan sebuah prosesi yang biasanya dilakukan untuk penguburan. Ini yang beda, teman-teman. Karena apa? Karena setelah orang ini memandikan mayat Tabita, lalu di mana? Diletakkan di ruang atas. Apa maksudnya itu? Mungkin dari situ nggak secara eksplisit maksudnya apa gitu ya. Tapi sebenarnya dimaksudkan saudara sekalian adalah bahwa mereka berharap bahwa mereka tidak perlu menguburkan Tabita. Ketika mereka meletakkannya di ruang atas, ada sebersit harapan bahwa karena Tabita ini diperkenan Tuhan, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk dia. Itulah yang membuat ide muncul. Sehingga murid-murid yang tahu informasi ada Petrus loh, dia lagi di Lida. Serius? Ya kan, murid Tuhan, yuk kita panggil, kita minta bantuannya. Siapa tahu dia bisa melakukan sesuatu pada apa yang terjadi saat ini. Dan murid-murid yang berdiskusi itu mungkin nggak selalu bisa pergi, gitu ya. Sehingga mereka mengutus 2 orang menjemput Petrus. Oke, kalau gitu kamu yang pergi ya, 2 orang. Dan ada 2 orang yang siap sedia untuk jemput Petrus. Dan juga ada Petrus yang melakukan perannya dalam mendoakan. Artinya apa yang kita lihat di sini, teman-teman? Setiap orang melakukan perannya sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan pada masing-masing. Yang penting bagaimana setiap kita mewarisi hati yang sama seperti hati yang dimiliki oleh Tabita. Itu hati yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain juga dalam hidup kita. Kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi memikirkan apa yang jadi kepentingan orang lain juga. Teman-teman sekalian, di San Diego, tepatnya di depan Christ the King Church, tahun 1986 ada aksi vandalisme gitu ya, yang membuat patung Yesus di depan gereja itu, kemudian tangannya putul kalau orang Jawa bilang. Itu teman-teman melihat tangannya buntung ya. Nah lalu orang-orang di gereja itu mulai berbicara, wah kayaknya harus kita renovasi tuh, minta pengrajin untuk bikin lagi tangannya gitu ya supaya disambung gini. Tapi kemudian mereka memilih untuk tidak melakukannya dan membiarkan Yesus tanpa tangan. Lalu ditambahkan tulisan di bawahnya, I have no hands but yours. Aku nggak punya tangan lagi, tapi tangan-tanganmu lah yang menjadi tangan-tanganku. Dari sini kita melihat bahwa Tabita ketika Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid, Tabita juga menjadi perpanjangan tangan karya kasih Kristus. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di akhir dari bacaan kita dikatakan peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Itu tujuannya, teman-teman. Tujuannya semua perbuatan baik, semua sedekah dari Tabita, semua doa yang dipanjatkan dan peristiwa kebangkitan dari Tabita ini semua bukan untuk memuja-muji Petrus, bukan untuk memuja-muji Tabita, tapi untuk memuliakan Tuhan, untuk membuat banyak orang merasakan kasih Tuhan dan jadi percaya bahwa Tuhan mengasihi dunia ini. Pertanyaannya adalah, maukah teman-teman peranan, teman-teman pemuda, teman-teman remaja menjadi tangan-tangan Yesus di saat ini kepada setiap orang yang membutuhkan uluran tangan dari Tuhan kita?
Semoga Tuhan memberkati kita, sekalipun keadaan kita tidak selalu beruntung, tidak selalu berlimpah, tidak selalu penuh dengan begitu banyak talenta. Tapi dalam keadaan apapun kita perlu ingat bahwa selalu ada ruang bagi kita melakukan sesuatu, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang lain dan demi kemuliaan Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita akan membacakan dan membawakan beberapa pokok doa syafaat kita hari ini. Dan untuk hari ini kita sedikit berbeda. Jadi setiap pokok doa ini nanti akan dibawakan dan didoakan oleh beberapa teman yang sudah kita pilih kemarin. Itu yang pertama untuk pokok doa Komisi Pemuda, Komisi Remaja, dan Peranan GKI Samanhudi nanti akan dibawakan oleh Malvin dari Peranan. Dan yang selanjutnya untuk pokok doa yang kedua mengenai COVID-19 akan dibawakan oleh Rifani dari Komisi Pemuda. Dan untuk yang ketiga kita juga akan mendoakan untuk situasi negara Afghanistan. Saya minta tolong untuk Randy dari Komisi Pemuda juga yang akan membawakannya. Dan yang terakhir dan juga sebagai penutup, saya sudah meminta Felicia Jocelyn untuk bisa membawakan pokok doa untuk teman-teman kita yang berulang tahun ya. Seperti di layar ada Erna, ada Agnes, ada Andreas Victor, Mariana, Nicholas Gabriel, Stefani, dan ada Medi. Oke, jadi nanti teman-teman akan terus secara estafet ya, bergantian tanpa saya harus instruksikan lagi. Jadi dimulai oleh Malvin dan nanti akan ditutup oleh Felicia Jocelyn. Oke, silakan Malvin. Oke, teman-teman semuanya, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas khotbah yang sudah dibawakan oleh Pendeta Daniel Bani ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Daniel bisa bermanfaat bagi kami, bisa menjadi berkat bagi kami dan juga bagi sesama kami ya Tuhan. Sebentar kami mau berdoa khususnya untuk Komisi Pemuda, Komisi Remaja, dan Peranan dari GKI Samanhudi ya Tuhan. Biarlah kami semua dapat menjalankan setiap program, baik itu rutin, program rutin maupun program non-rutin. Tuhan yang berikan saja semangat bagi para pengurus dan juga bagi para jemaat supaya program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan tentunya program tersebut dapat menjadi berkat bagi sesama kami dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Khususnya Bapak, di mana kondisi Jakarta sudah mulai membaik, untuk angka COVID-nya sudah mulai menurun, biarlah penurunan ini Tuhan boleh membuat kami tetap menjaga prokes, protokol kesehatan, dan juga menjaga kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk daerah-daerah yang mungkin masih tinggi angka COVID-nya, biarlah Tuhan yang mau membantu mereka, menyembuhkan mereka dengan setiap obat-obatan yang diberikan. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk setiap nakes, Tuhan yang mau memberikan mereka hati yang melayani, Tuhan yang mau memberikan mereka semangat untuk menjaga, mengobati setiap pasien yang terpapar COVID Bapak. Dan juga kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang mungkin sedang berjalan, biarlah setiap program itu boleh berjalan dengan baik dan setiap masyarakat boleh sadar akan pentingnya vaksinasi itu Bapak. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau bersatu hati berdoa untuk saudara kami di Afghanistan ya Tuhan. Kami tahu begitu genting dan pelik kondisi di sana ya Tuhan, ketika saat ini kelompok Taliban sudah menguasai Afghanistan, terutama kota-kota pentingnya ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap orang yang ada di sana, untuk setiap korban yang mungkin saat ini sedang bingung, sedang dalam rasa takut, dalam kesedihan juga ya Tuhan, ketika mereka sudah diambil hak dalam hal keamanannya ya Tuhan, hak untuk bebas di sana. Kami berdoa untuk biarlah Engkau yang terus menjaga mereka, Engkau yang terus memberi ketabahan bagi mereka ya Tuhan, supaya setiap apapun yang mereka hadapi, mereka bisa mengandalkan Engkau, mereka bisa berserah ke dalam penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Engkau juga bisa menyentuh, kami yakin dan percaya Engkau juga akan menyentuh setiap pelaku-pelaku kejahatan yang ada di sana ya Tuhan, biar mereka juga bisa merasakan lebih lagi ya Tuhan kemanusiaan itu sendiri. Biarlah Engkau yang bisa menegur mereka juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap badan-badan dunia yang ada, yang boleh Engkau pakai untuk bisa membantu kondisi yang ada di Afghanistan, supaya bisa berangsur-angsur kembali menjadi pulih dan kembali menjadi aman ya Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kami mau menyerahkan seluruh permasalahan yang ada di Afghanistan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang turut campur dalamnya ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap bantuan-bantuan yang ada juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk yang ulang tahun pada minggu ini. Ada Kairna, Ciagnas, Ko Andreas, Cimariana, Koniko, Ci Stefani, dan juga Cimedi. Terima kasih atas bertambahnya umur mereka. Semoga bisa terus menjadi anak-anak-Mu dan bisa juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Engkau yang sertai dalam perjalanan hidup mereka ke depannya. Sebentar kami akan melakukan kegiatan-kegiatan kita pada hari ini. Engkau yang berkati dan sertai kami dalam hari ini dan juga hari-hari ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Teman-teman, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas segala berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami boleh membawa sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami juga. Tuhan mau berkati dan kuduskan supaya persembahan ini bisa dikelola dengan baik dan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, Manda. Mana nih Manda? Halo Kak. Halo. Oke, kita sekarang sudah sebentar lagi kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi seperti biasa nih Manda, pasti kan kita dapat sesuatu hal nih kan, yang penting apa sih yang dari tadi kita sudah dapat, apa yang sudah kita dengar tadi dari khotbah Abani. Kalau dari Manda apa nih yang didapat? Itu tentang Dorcas. Oke, itu tadi dari siapa namanya? Dorcas Tabita. Oke, itu kalau dari kamu ya. Oke, sip. Kalau dari Manda sendiri apa nih Manda? Kalau dari aku sih Kak, kita tuh harus saling mengasihi gitu ya. Karena kayak kalau tadi Tuhan aja mau kasih koma, kenapa kita kasih titik gitu. Dan aku belajar kalau untuk mengasihi itu kita nggak harus melakukan hal-hal yang besar, tapi juga bisa kayak dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu sih Kak. Kalau dari Kak Devi gimana? Oke, kalau dari aku sih tadi juga ada beberapa poin ya, yang pasti itu kita harus percaya nih teman-teman. Kalau dari kita semua itu, kita tuh pasti mempunyai peran yang penting gitu ya, sama-sama. Tuhan juga sudah masing-masing memberikan kita masing-masing sesuatu yang kapasitas yang berbeda-beda gitu. Jadi kita juga jangan terlalu memikirkan, aku minder nih, maksudnya aku nggak punya, nggak bisa gitu. Tapi percaya deh teman-teman, kalau Tuhan itu pasti sudah mempercayakan kita dan memberikan kapasitas yang berbeda-beda untuk kita semua, dan kita semua itu pasti sebagai penyambung tangan Tuhan juga ya, untuk kita bisa membagikan sesuatu, bisa membagikan kasih untuk teman-teman kita semua. Nah, maka dari itu saya juga percaya untuk semuanya kita juga sudah mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhir, dan kita juga sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah kita yuk sama-sama untuk mau berubah nih dalam proses kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Karena bukti dari mengasihi Tuhan itu ditujukan oleh hidup yang berubah, bukan dari hanya sekedar rajin untuk beribadah. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita berubah, kita bertekad nih untuk bisa mengubah tanda titik dalam hidup kita menjadi tanda koma. Oke? Ya, mungkin dari Manda ada lagi yang mau disampaikan? Nah, Tuhan itu mau kita semua menjadi seperti bintang-bintang yang ada di langit, yang selalu memancarkan terang kasih Tuhan, yang selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Jadi marilah kita bersinar seperti bintang-bintang di langit yang menerangi malam yang gelap. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam-Nya,
menyaksikan kemurahan Tuhan, memberitakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menciptakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemurahan-Nya. Teman-teman, pemuda, remaja, dan peranan sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Silakan teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh.
Ya, oke, teman-teman semua, jangan keluar dulu ya dari Zoom ini. Jadi kita setelah ini akan ada beberapa pengumuman. Jadi dari pengumumannya ada yang buat untuk pemuda, juga teman-teman di remaja, juga ada yang dari peranan. Mungkin kalau ada nanti bisa sekalian diinfokan ya. Oke, kita akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, oke, ini ada program untuk komisi, sebenarnya untuk umum ya. Jadi teman-teman juga bisa ikut untuk namanya program ini, Taman Hudi Tumbuh Bersama dalam kelas melayani. Itu nanti akan ada di tanggal 4 September hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti akan dibawakan oleh Pendeta Rinso Tampu Bolon dari GKI Aries. Itu dengan temanya Appreciative Inquiry. Oke, teman-teman yang mau join silakan di link yang sudah ada di bawah melalui Zoom. Jadi silakan bergabung ya teman-teman untuk Sabtu depan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih tanggal 3 September yang membahas tentang COVID-19. Jangan lupa ya teman-teman buat nonton di IG Live Soren sama Hudi. Itu tadi dari Komisi Remaja berarti ya, Manda ya. Oke. Kalau dari Komisi Peranan apakah ada pengumuman ya sebelum yang pengumuman Kebaktian Pemuda ini? Apakah ada? Dari peranan? Dari peranan cuman seperti biasa ada persekutuan setiap hari minggunya nanti di minggu depan. Minggu ini nggak ada dulu, minggu ini nggak ada persekutuan dulu soalnya kebaktian gabungan. Minggu depan kita ketemu lagi. Thank you. Ya, thank you. Oke, buat teman-teman peranan jangan lupa juga untuk minggu depan ya kembali bersekutu dengan teman-teman. Oke, dan selanjutnya nih untuk Komisi Pemuda sendiri di minggu depan tanggal 5 September akan ada ibadah kembali di setengah 10 sampai jam 11, tentunya melalui via Zoom ya. Itu dengan saudara pembicaranya oleh Katika dengan temanya mewarisi nilai hidup. Dan nanti yang bertugas itu teman-teman kita yang menjadi liturgos ada Samuel Wangsa, pemusiknya Gerald, singernya Ica dan Hendrik, multimedia ada Yogi, publikasinya Meidi, dan sound editor ada Erna. Nanti seperti biasa untuk linknya juga akan di-share di Jarkom ya, Jarkom WA. Oke, next ada apa lagi? Nah, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah melayani hari ini. Ada Pendeta Daniel Bani, Penatua Felicia Karta, DPL-nya Kak Debbie sama aku, singernya Audrey Edward, pemusiknya Nicholas Gwen, publikasi Gwen, pemusiknya Nicholas, publikasi Gwen, sound editor Gabriela, dan multimedia Erna. Terima kasih teman-teman. Untuk pelayanan hari ini sudah bertugas. Next, ada apa lagi? Nah, ini dari Komisi Pemuda ya, akan ada Cici Zerlin yang akan mengumumkannya secara langsung nih, Cici Zerlin. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebentar ya. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Aku panitia Satu Aksi untuk Edukasi mau menyampaikan terima kasih teman-teman, puji Tuhan total donasi kita per tanggal 26 Agustus itu udah mencapai 139 juta. Terus kita tinggal sedikit lagi nih teman-teman untuk mencapai 15 anak tambahan lagi di program Satu Aksi untuk Edukasi dalam membantu Sekolah Samaria. Nah, caranya gimana untuk donasinya? Bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Itu nanti di situ ada nomor rekeningnya. Nanti untuk transfernya juga bisa langsung kasih kode angka 7 atau mungkin kasih beritanya juga boleh. Terus nanti kalau misalkan memang sudah ada pembayaran nanti bisa konfirmasi ke nomor-nomor yang tertera. Terus selain untuk donasi langsung juga, kita juga ada kelas Inggris gitu. Kelas Inggrisnya juga masih berlaku nih teman-teman dan teman-teman masih bisa ikutan. Kita masih ada berapa kelas lagi ya Sam?
Semua ada? Ajak-ajak aja lu. Ada. Ya, kelasnya masih ada 8 kelas lagi. Nah, ada 8 kelas lagi nih teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa ikutan. Nah, untuk di minggu depan itu ada self introduction tahap kedua. Yang pertamanya udah waktu kita free trial. Mungkin teman-teman yang ikut free trial pernah ikut kelasnya. Terus nanti ada beberapa kelas lagi. Yang paling seru itu kita conversation class. Kok jadi promosi? Oke, nah ini untuk fee-nya juga ada di sampingnya ya teman-teman. Dan terima kasih sudah berpartisipasi. Dikembalikan ke Liturgos. Oke, ya. Next-nya. Oke, nah ini juga ada yang berulang tahun ya Manda ya. Banyak sekali nih teman-teman kita yang berulang tahun. Mana link G-form yang flyer tadi? Link G-form apaan? Oke, saya bacain aja ya. Jadi yang berulang tahun itu ada teman-teman dari Komisi Pemuda juga, ada Erna, ada Agnes, ada Andreas, di tanggal yang sama, di tanggal 23. Juga ada teman-teman dari pemuda juga, Mariana dan Stefani dari Peranan ya, 25 Agustus. Juga ada Nicholas Gabriel dan Maybe Yuliandi di tanggal 26. Oke teman-teman, kita mengucapkan sama-sama selamat ulang tahun ya buat teman-teman yang ada di sini nih. Tadi kayaknya aku lihat ada Erna, ada Agnes ya, terus ada siapa lagi nih? Ada yang datang lagi selain mereka berdua? Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, teman-teman yang mau ucapin selamat, silakan di japri, di chat, minta traktiran gitu ya, todong, ayo makan ini gitu kan. Dikirim via GoFood aja atau Shopee Food gitu ya. Oke teman-teman, selamat ulang tahun untuk semuanya. Dan untuk yang lainnya kita ya sedih ya karena tadi kayaknya Manda udah banyak yang keluar juga ya. Dan sebelum mengakhiri, sebelum berpisah, kita mau ngapain Manda? Mau mulai lagi dari awal? Ya Kak? Oke, kita mau sama-sama doa. Doa. Kita mau foto bersama. Foto dulu. Ya. Kita foto bareng. Biar kita jadi ada kenang-kenangan juga nih untuk minggu ini. Kita boleh sama-sama untuk kebaktian gabungan loh dengan teman-teman dari Komisi Pemuda, dari Prana juga dari remaja. Oke, mungkin Etos bisa dibantu ya untuk instruksinya. Yuk yang belum on cam, yuk on cam yuk. Hitung. Oh iya, yang belum on cam nih jangan malu-malu, ayo. Sebelum kita berpisah, silakan di on cam biar kelihatan wajah-wajahnya. Ada Gilbert, ada Andrew, ada Emmanuel. Ada lagi belum? Oke, mungkin yang lain sisanya masih ada kendala. Aku foto ya. Slide pertama dulu. Oke, bebas ya, terserah teman-teman. 1, 2, 3. Bentar, aku pencet. 1, 2, 3. Bentar, slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Dah. Oke, sudah. Udah. Sudah semua ya? Ya. Oke, teman-teman thank you ya buat semua partisipasinya di ibadah hari ini bersama-sama. Semoga kita bisa beribadah kembali minggu depan di masing-masing komisi. Semuanya bisa diberikan kelancaran dan semua sehat selalu. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya.